Kemungkinan kami akan mencari alternatif tempat lain. Itu untuk upaya-upaya berikutnya. Dan kemudian tadi juga kami berkoordinasi sedikit Pak, saya buka. Koordinasi terkait dengan pembelaan hukum terhadap Adinda Fadel, yaitu kami mengajukan saksi tambahan. Jadi saya buka sedikit, saksi yang akan kami hadirkan. Pertama kan ketika di preskon di kantor, pertama kali kami akan mengajukan saksi itu kan saya sampaikan 5 orang saksi. Dan ketika pemeriksaan kemarin kami mengajukan 3 orang saksi. Ternyata makin ke sini, alhamdulillah bantuan Allah Subhanahu wa taala, banyak pihak-pihak lain yang menurut mereka bahwa Fadel ini sedang dizolimi. Jadi menghubungi kami tim hukum dan bersedia menjadi saksi. Nah itu tadi kami sudah sampaikan. Untuk siapa orangnya itu nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Rasman. Tapi kami pikir kerahasiaan terhadap orang-orang yang membantu ini kami pastikan akan kami jamin. Terima kasih kami ucapkan kepada orang-orang yang membantu dan juga mengirimkan via Instagram kepada via Instagram melalui DM kepada saya beberapa bukti-bukti yang insya Allah itu akan membantu sekali untuk pembelaan kepada Fadel. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Adi ada? Udah. Saya masuk pada kesimpulan. Pertama, kami sampaikan ini baru kejutan namanya. Bukan kayak acara kemarin bilang suruh tunggu kalian Jumat dari pagi sampai sore, tahu-taunya hasil visum. Saya katakan, pertama, ketika saya sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, saya dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dan juga E serta anaknya seorang lagi berinisial L terkait dengan keberadaan saudara LM ketika di UK, bagaimana dia sekolah, bagaimana dia berhenti sekolah, bagaimana tidak dikirimin biaya, kenapa tidak dikirimin biaya, kenapa bisa tinggal di rumah Ibu JF, kemudian dimasukkan lagi sekolah, kemudian keluar lagi, kemudian panggil polisi, kemudian pacaran dengan saudara Fadel, lalu kemudian kembali ke Indonesia, datang 5 kali tidak diterima, akhirnya ambil apartemen sendiri dan dijemput paksa. Ini rangkaian peristiwa yang secara konteks penegakan hukum saling terkait. Karena itu saya minta kepada Ibu JF dan E, kalau kalian ingin bantu kasus ini, karena mereka bilang kami tidak punya kepentingan kepada Fadel, tapi kami ingin menceritakan fakta yang sebenarnya di UK ini. Saya minta tolong buat statement letter, surat pernyataan, dan surat pernyataan sudah saya terima. Dan suratnya sudah kami serahkan ke Kementerian PPA dan sudah diberikan kepada penyidik tadi di sini. Suratnya 2 lembar, semua dijelaskan di situ. Poin yang kedua, bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Bu JF E kepada saya, diduga bahwa LM sudah berpacaran dengan seseorang berinisial A, dan A ini sudah bertemu, dibawa oleh LM untuk bertemu dengan Ibu JF, dengan E dan juga dengan L. Sudah bertemu. Dan kedua orang ini mengaku sudah berpacaran. Apakah di luar berpacaran itu ada sesuatu? Itu nanti. Karena bukan konsumsi. Tapi jalan cerita itu ada. Poin yang kedua, bahwa yang ketiga, bahwa ini soalnya saya harus ingat ini. LN ketika kembali ke Indonesia, dan yang disebut-sebut selalu ada rentang waktu Juni, Juli, Agustus, itu kan yang disebut-sebut.
oleh NM dan pengacaranya. Kami sudah cross check berdasarkan data yang kami punya. Ingat, yang kami serahkan tadi tidak saja surat pernyataan dari Ibu JF tapi juga dikirimin ID card-nya. ID card-nya. Dan di luar itu kami juga diberikan data bagaimana saudari LM ketika tidak mau melakukan live atas perintah diduga dari NM, maka LM tidak akan diberikan biaya, dan live itu harus menjelek-jelekkan inisial AD. Ketidakmauan dia ini menyebabkan seorang NM marah, lalu kemudian tidak dikirimin belanja, dan anak itu menjadi kesulitan. Benar-benar kesulitan, tidak ada tempat tinggal. Pikirkan dengan jernih teman-teman semua. Di UK dia tidak ada yang membiayai, sehingga menompang di rumah orang. Begitu mamanya tahu, dimaki-maki nih orang, keluarga ini, akhirnya si LM keluar, pergi ke Indonesia, dibantu oleh keluarga Bajide, dibawa ke rumahnya, ditolak, dan dua orang ini dimaki-maki oleh NM. Apa ini? Ini kerjaan apa? Ini semua orang sudah bersuara. Kemudian berikutnya apa? Dari konstruksi hukum yang kami pelajari juga, maka kami mendapat support yang kuat dari beberapa pakar hukum, termasuk dari Kementerian PPA, bahwa yang namanya satu, eksploitasi anak, perundungan, dan penelantaran masuk objek yang serius dalam kasus ini.